Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan pembelajaran kita bersama Bu Hairani, penguatan ekonomi maritim. Tujuan pembelajaran ini, anak-anak ibu diharapkan dapat menjelaskan upaya meningkatkan ekonomi maritim. Hambatan ekonomi maritim. Indonesia merupakan negara kepulauan, mempunyai banyak potensi di bidang maritim atau kelautan. Anak-anakku, wilayah Indonesia 75% terdiri dari wilayah perairan atau lautan. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas merupakan potensi yang penting dan perlu dipelihara serta ditingkatkan kualitasnya. Sebelum membahas tentang potensi maritim Indonesia dan hambatan pengembangannya, kalian perlu mengetahui apa itu ekonomi maritim. Ayo lihat dan perhatikan ini anak-anak ibu, potensi ekonomi maritim Indonesia. Ekonomi maritim dengan ekonomi kelautan berbeda ya anak-anak ibu. Ayo kita cari perbedaannya. Ekonomi maritim atau maritim ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal, dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Sedangkan ekonomi kelautan atau marine economy merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir lautan serta di darat. Nah, lihat ini anak-anak ibu, ini adalah video aktivitas para nelayan yang sedang mengumpulkan hasil tangkapannya yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sekarang kita lihat persamaannya anak-anak ibu. Persamaan ekonomi kelautan dan ekonomi maritim sama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Lihat dan perhatikan ini, salah satu contoh kekayaan Indonesia di bidang ekonomi maritim yaitu dalam bentuk pengembangan rumput laut. Rumput laut merupakan kekayaan sekaligus keindahan bawah laut untuk menarik wisatawan baik asing maupun lokal. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2010 terdapat 108 kawasan konservasi perairan dengan luas 15,78 juta hektar yang diharapkan dapat meningkat menjadi 20 juta hektar pada tahun 2020. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia dan menjadi spot menyelam yang wajib dikunjungi para penyelam seperti Bunaken, Sulawesi Utara, Raja Ampat, Papua Barat, Labuhan Bajo, dan Wakatobi. Anak-anakku, banyaknya kekayaan yang terkandung di laut
secara utuh, baik di dalam, di dasar, maupun di atas permukaan laut, merupakan potensi ekonomi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Upaya meningkatkan ekonomi maritim. Lihat dan perhatikan ini anak ibu, mengekspor hasil laut ke luar negeri. Pemerintah menerapkan aturan kemaritiman, penangkapan kapal asing, dan memproses menggunakan sumber daya laut dengan sebaik-baiknya dengan tidak merusak ekosistem laut. Hambatan ekonomi maritim, kurangnya ketersediaan transportasi laut, pengembangan iptek yang lemah, kurangnya dana dan infrastruktur. Anak-anakku, Indonesia adalah eksportir ikan tuna terbesar di dunia. Indonesia juga mengekspor udang, cumi, gurita, rajungan, dan rumput laut ke luar negeri. Tapi sungguh sangat ironi, kok nelayan kita hidupnya masih miskin ya Bu? Sekarang silakan Ananda jawab, itu menjadi PR. Cukup sampai di sini pembelajaran kita anak-anak ibu. Semoga bermanfaat. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.